Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan membahas materi IPS kelas 8 dengan tema perbedaan suku bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang keragaman budaya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau disebut juga sebagai suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Nah, sebagian mereka ini tinggal di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada pula yang bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa seperti ke Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian setelah suku Jawa disusul dengan suku Sunda, ya. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura. Nah, itu adalah merupakan suku-suku yang terbesar di Indonesia. Adapun nama suku bangsa dan daerah asalnya, nah di sini Ibu sudah menuliskan nama suku bangsa dan asal daerahnya. Seperti halnya suku Aceh, Gayo, Tamiang Ulu Sangkil, Anek, Jami, Kluet, Gumbak Cade, dan Simelue ini berasal dari daerah Aceh. Nah, sedangkan suku-suku yang lain seperti Batak Toba dari Sumatera Barat, Minangkabau juga Sumatera Barat, kemudian suku Sunda dari Jawa Barat, Betawi dari DKI Jakarta, Jawa, Samin, dan Karimun dari Jawa Tengah, Madura, Jawa, Osing, dan Tengger dari Jawa Barat, Dayak, Ngaju, Apok, Kayan, Murut, dan Otdanun dari Kalimantan Barat, Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusu, Abai, dan Kayan dari Kalimantan Timur, dan lain-lain. Yang terakhir ini Ambon, Alifuru, Togite, dan Faru dari Maluku. Nah, itu adalah nama-nama suku di antaranya ya yang ada di Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat kaya, ya. Kaya akan keragaman, baik kemarin yang sudah dibahas adalah keragaman budaya, dan sekarang kita membahasnya tentang keragaman suku bangsa. Mengapa sih terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Nah, penyebab dari keragaman suku bangsa di Indonesia yang pertama adalah ras asal. Ya, ras asal ini adalah merupakan ras atau warna kulit dari asal mana nenek moyang kita. Kemudian lingkungan geografis. Nah, lingkungan geografis ini seperti halnya misalnya ada Indonesia itu kan berbeda-beda keadaan geografis wilayahnya ya. Ada wilayah pantai, ada wilayah dataran rendah, ada dataran tinggi, dan lain-lain.
Kemudian latar belakang sejarah. Nah, latar belakang sejarah di sini mengungkapkan tentang nenek moyang kita, bangsa Indonesia, atau latar belakang nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian perkembangan daerah, agama atau kepercayaan, dan kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia dikatakan berasal dari Proto-Melayu. Yang pertama yang disebut sebagai Proto-Melayu berasal dari Cina Selatan. Nah, Proto-Melayu ini adalah merupakan keturunan yang dari wilayah Cina Selatan, dari Yunan ya. Mereka pada saat itu menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Setelah Detro Melayu datang, mereka berpindah ke pedalaman lalu melebur dengan penduduk asli dan sekarang menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, ini yang pertama kali datang, nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah Proto Melayu atau Melayu tua ya, Melayu tua, kemudian datang Detro Melayu atau Melayu muda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Detro Melayu. Nah, Detro Melayu ini datang dari Indochina bagian utara, membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi. Mereka tinggal di sekitar pulau-pulau di Papua. Nah, yang Detro Melayu ini sudah memiliki keterampilan yang lebih tinggi, yakni mereka bisa mengolah besi ya, jadi membuat pandai besi ya. Jadi membuat alat-alat yang berasal dari besi. Nah, ini adalah Detro Melayu yang mana nenek moyang bangsa Indonesia datang setelah Proto Melayu. Jadi kalau Proto Melayu itu Melayu tua, kalau Detro Melayu Melayu muda. Yang selanjutnya adalah Melanesoid. Nah, ras Melanesoid ini tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau sebelah timur, yaitu Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini. Adapun percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid ini menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya adalah Negrito dan Wedid. Negrito dan Wedid ini datang ke Indonesia sebelum Melayu tua dan Melayu muda. Mereka disebut Negrito itu oleh orang-orang Spanyol karena kulit mereka seperti orang-orang negro dari Afrika. Persebaran orang Wedid di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, yaitu suku Kubu. Kemudian di Siak dan Sulawesi Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Nah, ini adalah orang Negrito dan Wedid yang dikatakan sebagai salah satu nenek moyang yang datang ke Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, jadi berbagai suku bangsa di Indonesia ini yang tadi Ibu sudah katakan ada yang disebut dengan Proto Melayu, kemudian Detro Melayu, ada Melanesoid, ada Negrito dan Wedid, mereka hidup berdampingan ya. Mereka hidup berdampingan secara harmonis, saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Nah, mungkin di antara keluarga kalian atau tetangga atau teman ada yang orang tuanya berasal atau misalnya orang tuanya ada yang berkulit putih, ada yang
salah satunya berkulit hitam. Nah, ini adalah karena apa? Karena mereka hidup secara damai, berdampingan satu sama lain, sampai kemudian terjadilah perkawinan campuran. Selanjutnya adalah perbedaan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini, atau bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pekerjaan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Adapun masalah pekerjaan ini, ada masyarakat yang bekerja di sektor formal dan ada yang bekerja di sektor non-formal. Sektor formal, berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik lembaga pemerintah ataupun swasta. Misalnya, mereka yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, pegawai kantor, bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain-lain. Nah, mereka ini terikat, ya, individu-individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta tadi terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku karena diterapkan aturan-aturan yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh pekerja pada lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan yang kedua adalah sektor non-formal. Nah, pada sektor non-formal ini, pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan dan tidak berbadan hukum, hanya berdasarkan atas kesepakatan saja. Contoh pekerjaan di sektor non-formal ini misalnya ada bengkel, ada salon kecantikan, pedagang kaki lima, tukang beca, pedagang bakso, petani, dan lain-lain. Nah, ini mereka ini tidak terikat oleh aturan-aturan secara formal, ya, karena mereka bekerja di sektor non formal, jadi terjadi atas kesepakatan saja, ya. Nah, itu adalah perbedaan dari segi pekerjaan. Nah, kita tahu juga dalam hal pekerjaan ini ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Semuanya saling menguntungkan untuk baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, anak-anak, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua pekerjaan mulia selama pekerjaan ini bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Misalnya guru, polisi, dokter, petani, tukang pijat, semuanya merupakan pekerjaan yang mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Atau siapapun tanpa petani, karena petani yang menghasilkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh hampir seluruh umat, hampir seluruh manusia, ya. Jadi tanpa petani kita semua akan mengalami kelaparan. Nah, jadi rantai kehidupan manusia ini tersusun sehingga semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Keragaman budaya memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contoh dari segi bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia.
Potensi keragaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang keragaman suku bangsa. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian dalam hal keragaman atau dalam hal keragaman budaya, agama, kemudian pekerjaan. Nah, itu yang ada di Indonesia ya, keragaman yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain, hampir semuanya memiliki keragaman ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.